Soal tata bahasa di ujian bahasa Inggris tingkatan rekrutmen BUMN itu ada dua macam. Yang pertama itu structure. By the way, video pembahasannya udah keluar pekan lalu ya. Dan yang kedua itu adalah written expression. Gimana model soal dan teknik mengerjakannya? Langsung aja simak video pembahasan kali ini. And finally, kita nyampe juga di video terakhir dari rangkaian pembahasan soal-soal English test untuk tingkatan rekrutmen BUMN 2025. Thank you ya buat kalian-kalian para learners yang udah nontonin dari video 1 sampai video yang ini. Semoga bisa dipahami dengan baik, semoga bisa diaplikasikan di ujian nanti, dan semoga kalian lulus di tahap English test dari proses rekrutmen BUMN 2025. So let's dive in. Fasten your seatbelt guys, and here we go. Nah ini soal untuk part yang kedua di grammar, yaitu written expression. Model soalnya tuh kayak gini. Jadi ada kalimat dan kalian diharuskan untuk memilih salah satu kata sebagai opsi A, B, C, D, mana yang tidak tepat, mana yang tidak sesuai menurut aturan tata bahasa Inggris. Di beberapa ujian yang berbeda, soal seperti ini juga disebut sebagai error recognition atau mengenali kesalahan aturan kebahasaan. Jadi model soalnya kayak gini, ada satu kalimat, terus ada kata ini, dan seterusnya. Kemudian ada penandanya A, B, C, D, itu sebagai opsi. Kalian mesti pilih mana yang tidak tepat. Nah, kalau kalian lihat soal seperti ini, tips dari saya sih dicek dari opsi A, B, C, dan D gitu. Kan kalau misalnya soal pilihan ganda, kita bisa ngecek mungkin langsung dari C, lompat ke D, atau misalnya opsinya sampai E ya. Lompat ke E, baru pindah ke A, dan begitu seterusnya. Sedangkan kalau untuk soal yang seperti ini, lebih baik untuk mengefisienkan waktu, ceknya dari awal, dari A, B, C, D. Dan juga tentunya soal ini secara tingkatan grammar lebih tinggi atau lebih sulit ketimbang soal yang sebelumnya, yaitu yang materi structure. Karena kan untuk bisa mengenali mana yang salah di antara kata-kata pada kalimat ini, kita mesti tahu kalimat benernya tuh seperti apa. Dan untuk bisa mengetahui model kalimat benernya, tentu materi-materi pada grammar itu sudah harus kalian kuasai. Nah, kita langsung aja coba jawab ya. Thunder happened. Nah, ini sebenarnya udah bisa kelihatan dari sini jawabannya kebetulan yang A. Thunder happened. Happen-nya itu salah. Kenapa salah? Karena dia harusnya ada huruf S setelah kata happen. Jadi happens gitu. Thunder happens because of, dan seterusnya. Materinya adalah subject verb agreement. Lagi-lagi ya, kalau untuk soal TOEFL, apalagi yang untuk tingkatan BUMN itu, soalnya kebanyakan dasarnya tuh ngambil dari subject verb agreement. Subject verb agreement itu adalah kesesuaian antara subjek dan kata kerjanya. Kalian kalau mau mempelajari lebih lanjut tentang materi subject verb agreement ini, cek aja di video My Edu Story yang udah diposting sekitar 2 atau 3 pekan yang lalu. Nah, kalian bisa lihat materinya di situ. When to use as. Jadi ketika dia singular, we use as. Sedangkan kalau plural, we do not use as. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, subjeknya adalah thunder, yang berarti masuk di singular. Kenapa singular? Karena masuk di kategori he, she, it, yaitu thunder, it. Ketika it, ya kalau he, she, it itu ya, contohnya di sini, harus menggunakan s setelah kata kerjanya. Untuk he, she, dan it. Nah, thunder ini masuk di it, yang berarti kata kerja setelah thunder harus pakai s, yaitu happens. Gitu. Nah, sebenarnya sampai sini aja kalian udah bisa pindah ke soal berikutnya gitu. Jadi kalian nggak perlu mengecek opsi yang lain ketika udah menemukan jawabannya. Tapi pastikan jawaban itu jawabannya udah benar-benar kalian analisis. Kenapa nggak perlu dicek opsi lain? Ya biar hemat waktu dong. Karena soal-soal seperti ini, mau itu soal grammar, mau itu soal reading comprehension, apalagi kalau misalnya ada listening comprehensionnya ya, di tingkatan
BUMN di tingkatan ujian masuk kuliah atau ujian bahasa Inggris apapun modelnya itu, soal-soal seperti ini harus bisa diselesaikan dalam waktu 1 menitan aja. Bahkan untuk soal grammar seperti ini, alokasi waktunya itu 45-55 detik. Tapi karena ini adalah video pembahasan soal, jadi mari kita cek apakah opsi yang lain ini sudah tepat sesuai dengan kalimat maksudnya, yang berarti bukan itu jawabannya. Nah, ada opsi B, because of. Because of ini memang sudah menjadi satu kalimat ya. Ini sudah benar. Dia bukan because with atau because on, tapi because of. Dan of-nya itu yang F-nya 1 ya, of. Bukan of. Bukan yang F-nya 2. Kemudian vibration, standar ya, noun. Kemudian ada resulting from. Nah, ini bisa diambil sebagai satu kalimat juga, bukan resulting with, bukan resulting on, tetapi resulting from. Ini kata-kata seperti ini, because of, resulting from, dan seterusnya itu bisa kalian cek aja sendiri daftarnya di internet. Kalau kalian menghafal daftar kata-kata seperti itu, maka bisa kelihatan kalau tidak ada yang salah antara opsi B dan D. Sedangkan untuk opsi C, ini murni noun biasa aja. Jadi memang udah benar, jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. A atom consists of a dense central nucleus surrounded by, dan seterusnya. Kita cek dari yang A dulu, baru yang B, C, baru D. Oke, ingat urutannya seperti itu untuk mengefisienkan waktu, dan ketika kalian mengikuti ujian, tidak perlu cek opsi lain kalau jawabannya sekiranya udah kalian temukan. Ini udah bisa kelihatan sih sebenarnya jawabannya yang alfa. Kenapa? Karena harusnya en, bukan e. Materinya apa? Ini dia, saya tampilkan di layar kalian. Penggunaan artikel. Bukan artikel bacaan maksudnya ya. Tapi dalam materi bahasa Inggris disebut sebagai article. Ada 3 sebenarnya, ada e, ada en, dan the. Tapi yang di sini saya masukkan yang perbedaan antara e sama en aja. Kapan kita menggunakan artikel e dan kapan kita menggunakan artikel en? Kalian bisa baca sendiri di sini. Ingat, bukan huruf awal, bukan huruf depan, tetapi bunyinya. Oke? Nah, atom atau atom itu bunyi vokal pertamanya adalah e, atom. Maka seharusnya dia menggunakan artikel en. Sedangkan di kalimat ini, di opsi A, artikelnya e, yang berarti ini salah. Sehingga itulah jawabannya. Contoh lain misalnya, waktu, jam. Tulisannya seperti ini ya. Nah, bacanya hour, bukan hour, yang berarti harus menggunakan artikel en. Walaupun memang huruf pertamanya H, yaitu huruf konsonan. Tetapi ingat, kita tidak perlu memikirkan huruf awalnya konsonan atau vokal, tetapi bunyinya. Jadi kalian mesti tahu juga cara mengucapkan kata itu untuk mengidentifikasi bunyi awal dari kata itu apakah bunyinya vokal atau bunyinya konsonan. Semoga teman-teman yang nonton video ini bisa paham ya. Atau kalau misalnya ada yang kurang jelas, drop aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Nah, kalau kita lihat opsi B, dance. Dance ini diawali dengan bunyi konsonan sehingga udah cocok menggunakan artikel e. Kemudian ada charged, ini dianggap sebagai adjective menggunakan verb 3. Electrons untuk menandakan jamak ya, berarti emang udah cocok jawabannya yang A. Oke, soal berikutnya. Most heart attacks involves discomfort in the center or left side of the chest. Nah, kita cek yang A, most, mungkin most of, atau most on, atau most aja. Nah, kalau kalian tahu materinya, harusnya kalian udah ngerti most itu ya most aja. Lalu kemudian diikuti dengan kalimat heart attacks. Heart attack-nya ini dia pakai S ya, heart attacks, jadi bentuknya jamak. Lebih dari 1 kali kejadian, let's say, serangan jantungnya. Kemudian diikuti oleh kata kerja involves yang pakai S. Nah, kalau kalian ingat materi di soal nomor 1 tadi, bahwa ketika subjeknya jamak, harusnya kata kerjanya tidak perlu menggunakan S. Ini saya tampilkan lagi nih materinya supaya kalian ingat, oke ya? Jadi, jawabannya adalah yang bravo, involves. Karena harusnya involves saja.
tidak perlu ada S-nya. Kenapa? Karena heart attacks atau most heart attacks sebagai satu kesatuan subjek yang jamak, sehingga kata kerjanya tidak perlu menggunakan S. Halo para learners, sekedar menyampaikan aja kalau kalian mau belajar bahasa Inggris dengan lebih intens dan personal, dengan materi yang lebih terstruktur dan sistematis, mungkin ada baiknya kalian scan QR code ini dan lihat beberapa program yang saya tawarkan. Dicek aja dulu ya, siapa tahu kalian berminat. Cheers! Oke, soal berikutnya, when the general price level rises, kemudian saya ketemu dengan opsi A yaitu rises, langsung saya analisis. Rises menggunakan S, kata kerja yang menggunakan S, yang berarti subjeknya kalau menurut materi subject verb agreement harus subjek tunggal. General price level. Oke, tunggal bukan levels ya, sehingga risesnya udah cocok. Nah, A bisa langsung kita coret, yang berarti bukan jawabannya karena udah sesuai dengan grammarnya. Lanjut, each unit of currency. Oke, currency aman, noun yang diikuti oleh kata of karena ada dua noun di sini, unit dan currency, dihubungkan oleh kata of, aman aja. Buys, nah ini masih nyambung ke materi yang tadi lagi, subject verb agreement. Jadi sekali lagi, materi subject verb agreement itu adalah materi dasar dan itu paling banyak dipakai untuk di soal-soal TOEFL tingkatan rekrutmen BUMN. Tapi kalau untuk soal TOEFL yang beneran ya ini agak jarang keluar sih sebenarnya, paling ya beberapa soal gitu. Tapi untuk tingkatan BUMN, untuk tingkatan Sekdin, untuk tingkatan soal-soal yang ya masih dalam negeri gitulah standarnya, subject verb agreement ini banyak banget keluar. Jadi pastikan kamu udah menguasai materi subject verb agreement. Oke, each unit of currency. Ini adalah subjek tunggal yang berarti kata kerjanya harus diikuti dengan huruf S, yang berarti buys, opsi C udah benar. Nah, sampai sini kalau kita pakai teknik eliminating option, A, B, dan C udah benar, berarti harusnya jawabannya yang delta. Nah, itu kalau kita mau pakai teknik cocokologi, karena kita udah menganalisis A, B, dan C, tidak ada yang salah dengan opsi-opsi ini, berarti yang D aja nih, yang kemungkinan jawabannya, yaitu ada yang salah nih dengan kata atau kalimat as well. Salahnya apa? Salahnya harusnya as well as. Nah, itu adalah materinya parallel structure. Nih kalian lihat sendiri di layar. Parallel structure, atau kalau di video sebelumnya itu, di video pekan lalu kalau nggak salah, saya sebutnya sebagai parallelism, yaitu penggunaan bentuk tata bahasa yang sama untuk elemen-elemen yang setara dalam sebuah kalimat. Jadi ada beberapa elemen yang setara dalam sebuah kalimat dan ingin dihubungkan, maka bisa menggunakan as well as. Atau misalnya memakai kata and, atau memakai kata or. Tapi dalam konteks soal ini menggunakan as well as. Harusnya, tapi kan opsi D cuma as well aja, maka ini yang salah. Nah, maksudnya elemen-elemen yang setara bagaimana? Lihat. Di sini ada kata goods, ya, noun yang berbentuk jamak, ada S-nya, lalu kemudian ada services. Noun juga berbentuk jamak, jadi setara, sama. Maka bisa dihubungkan dengan kata hubung atau conjunction and, anggaplah ya and atau or gitu. Tapi kalau di soal ini harusnya pakai as well as gitu. Nah, ini kayaknya adalah soal terakhir di pembahasan soal kali ini. And if you have made it this far, I mean if you have watched since the first episode up until this episode, I really thank you all. I wish the best for you. Semoga apa yang telah kalian upayakan berbuah manis ke depannya. Oke, jadi soalnya gini. The cerebral hemispheres. Oke, subjeknya jamak karena di sini ada kata hemisphere yang pakai S. The cerebrum, nah ini materi A positif nih. Kalau misalnya kalian ingat di video sebelumnya kayaknya, itu ada materi A positif. Jadi ada satu kalimat, tapi antara subjek dengan keseluruhan body dari kalimat itu dimasukkan kalimat penjelas yang merupakan kalimat untuk membantu menjelaskan si subjek tadi. Itu yang ya kurang lebih kayak gitulah A positif itu. Seperti yang bisa dilihat di sini, the cerebral hemispheres. Siapa yang dimaksud? Yaitu A, the cerebrum. Jadi kayaknya nggak ada masalah di sini. Form, nah ini
masuk lagi di materi subject verb agreement. Bahwa form ini kata kerja dan sekiranya tidak perlu diikuti dengan huruf S karena subjeknya jamak, cerebral hemispheres. Lanjut, the largest part of the human brain and are. Nah, di sini tadi subjeknya jamak ya, berarti kata kerjanya form itu yang biasa aja. Lalu kemudian ada are, auxiliary verb. Karena dia jamak maka pakai are. Dan ini sekiranya bentuknya present tense, jadi pakai are bukan were. Situated above other brain structure. Nah, ini yang salah adalah yang delta, structure. Kenapa structure-nya salah? Kalian udah bisa lihat di kalimat, kalian udah bisa lihat di kata sebelumnya yaitu above other. Ketika ada kata other, maka structure-nya harus ditambahkan S. Seperti materi yang tertera di layar kalian sekarang, tuh materi another, other, others. Ya, kita sebut aja the others gitu ya. Nah, kalau dia bentuknya singular, maka dia modelnya bisa seperti ini, another book, atau misalnya another brain structure. Tapi di kalimat ini dia memakai kata other, yang berarti bentuknya plural, jamak, seperti yang bisa kalian lihat di contoh ini ya. Plural, other books. Nah, books itu harus ada S-nya, yang berarti lebih dari satu buku, jamak. Konsep yang sama kita pakai juga di kalimat ini. Other brain structures. Harusnya seperti itu. Jadi yang salah adalah yang delta. Segitu aja dulu untuk video kali ini. Sebagai penutup, saya mau mengingatkan ke para learners sekalian, silahkan kasih like kalau kalian merasa video ini berfaedah. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau request materi dan pembahasan, langsung drop aja di kolom komentar. Bantu share video ini ke semua kenalan kalian yang sekiranya membutuhkan konten-konten seperti ini. Dan ingat subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dengan update konten yang dirilis tiap pekannya. Oh iya, kalau mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut dan lebih personal, langsung DM aja ke akun Instagram @my.edu.story. I'll be waiting. And that's wraps up this episode. Thanks for watching. I see you all on the next meeting. IPS out. And this is my Edu Story. Oke, kayaknya cukup ya untuk video pembahasan soal rangkaian pembahasan soal TOEFL untuk tingkatan rekrutmen BUMN 2025. Ada 4 video, lalu kemudian juga di Instagram dan TikToknya My Edu Story itu udah di-upload apa istilahnya ya, tips-tips, teknik-teknik dan beberapa wejangan yang bisa membantu kalian menghadapi English test di proses atau di tahapan rekrutmen BUMN kali ini. Semoga video-video ini bermanfaat buat kalian. Kalian bisa tahu materi-materi, kalian bisa juga lah tentunya belajar mandiri ya. Kalian bisa tahu teknik-teknik mengerjakannya. Semoga kalian lebih cermat, lebih detail, lebih jeli dalam mengerjakan soal-soal itu. Dan juga mungkin ada di antara kalian yang selama beberapa pekan terakhir udah nanya-nanya di kolom komentar ataupun nge-DM ke akun Instagram @my.edu.story. Thank you. Karena memang saya open communication ya ke para learner sekalian. Sekiranya ada materi yang kurang bisa dipahami atau mungkin karena penjelasanku kurang baik dalam menyampaikan, ya tindak lanjutnya ceritanya bisa secara personal, entah itu di kolom komentar atau di DM Instagram atau DM TikTok gitu. Saya sih percayanya usaha akan berbanding lurus dengan hasil. Tetapi kalau misalnya agak belok-belok dikit, ya let's say mungkin Tuhan punya rencana lain gitu. Tapi apapun yang terjadi ke depannya, kalian para learners udah berusaha yang terbaik. Kalian udah mengupayakan semaksimal mungkin. Ya, kita lihat aja nanti. Semoga hasilnya berbuah manis. Ya, segitu aja lah dulu. Sampai jumpa di video lainnya. Pembahasan soal bahasa Inggris tentu aja, entah itu reading, grammar, ataupun listening. Untuk tahapan ujian tertentu, mungkin ujian masuk sekolah kali ya, atau ujian masuk kampus swasta kali yang terdekat. Tungguin aja lah. Oh iya, kalau misalnya ada di antara kalian yang mau meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya dengan cara belajar personal, saya buka jasa itu, kalian bisa cek aja di bagian deskripsi dari video ini. Atau selalu ada
iklan-iklan yang kuselipkan di tengah-tengah video yang diupload di channel ini. Nanti kalian cek aja infonya di situ dan bagaimana detailnya ya. Thank you.